Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Cahyadewi, NIM 857525371 dari Universitas Terbuka Pokjarkatapang UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau dan lalat buah. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah biji kacang hijau, aqua gelas, tisu, dan air. Langkah pertama, saya menyiapkan aqua gelas sebagai wadah. Kemudian, saya melapisi bagian dalam gelas dengan tisu. Selanjutnya, saya memasukkan kacang hijau ke dalam tisu. Sesudah memasukkan kacang hijau, saya membasahi tisu dengan menggunakan air. Kemudian gelas diletakkan di tempat yang cukup cahaya dan diamati selama beberapa hari. Pada hari pertama, biji kacang hijau belum menunjukkan adanya pertumbuhan, namun biji mulai menyerap air sebagai tahap awal perkecambahan yang disebut imbibisi. Pada hari kedua, mulai terlihat pertumbuhan akar pada beberapa biji kacang hijau dengan panjang yang bervariasi, yaitu sekitar 1 cm, 1,5 cm, dan yang paling panjang 3 cm. Mari kita lihat pada hari ketiga, akar mengalami pertumbuhan lebih lanjut dengan panjang yang bervariasi, yaitu sekitar 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Hal ini menunjukkan bahwa proses perkecambahan berlangsung dengan baik. Lalu, pada hari keempat, mulai muncul batang pada beberapa tanaman kacang hijau dengan panjang yang bervariasi, yaitu sekitar 5 cm, 7 cm, dan 10 cm. Kemudian, pada pengamatan hari terakhir, batang mengalami pertumbuhan lebih lanjut dengan panjang yang bervariasi, yaitu sekitar 6 cm, 7 cm, dan yang paling panjang adalah 12 cm. Tanaman terlihat semakin berkembang dengan struktur yang lebih jelas. Setelah melakukan praktikum, penjelasan ilmiah dari pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau merupakan proses tumbuhnya embrio dalam biji menjadi tanaman baru. Proses ini diawali dengan penyerapan air atau imbibisi yang menyebabkan biji membengkak dan kulit biji pecah. Selanjutnya, akar tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi, sedangkan batang tumbuh ke atas menuju cahaya. Hal ini menunjukkan adanya respon tumbuhan terhadap lingkungan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa biji kacang hijau mengalami perkecambahan dan pertumbuhan secara bertahap, dimulai dari penyerapan air, munculnya akar, hingga terbentuknya batang dan daun. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan objek pengamatan yaitu lalat buah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati tahapan pertumbuhan dan perkembangan lalat buah mulai dari telur hingga menjadi lalat dewasa. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat buah, 2 buah toples, pisang ambon dan tape secukupnya, sendok makan, tisu, dan plastik, lalu karet. Langkah pertama, saya menyiapkan 2 toples sebagai media pengamatan. Kemudian, pisang ambon dan tape dihancurkan menggunakan sendok hingga menjadi media makanan bagi lalat buah. Selanjutnya, media tersebut dimasukkan ke dalam masing-masing toples. Setelah itu, lalat buah dimasukkan ke dalam toples yang telah berisi media. Toples kemudian ditutup menggunakan plastik dan dilubangi sedikit agar tetap ada sirkulasi udara. Dalam pelaksanaan praktikum ini, saya mengalami beberapa kendala, terutama dalam proses menangkap lalat buah. Pada awalnya, lalat buah cukup sulit ditangkap secara manual, sehingga saya mencoba menggunakan jebakan dengan bantuan bahan penarik aroma, yaitu petrogenol, untuk menarik lebih banyak lalat buah. Selanjutnya, toples diletakkan di tempat yang aman dan diamati selama beberapa hari untuk melihat perkembangan lalat buah.
Pada hari pertama, saya berhasil menangkap 2 lalat buah dan 3 lalat rumah dengan cara manual di tempat sampah organik. Jumlah lalat yang diperoleh masih terbatas karena belum menggunakan alat bantu perangkap. Pada hari kedua, saya menggunakan jebakan dengan bantuan petrogenol, sehingga berhasil menangkap lebih banyak lalat buah. Namun, setelah dimasukkan ke dalam toples, belum terlihat adanya perubahan aktivitas perkembangan seperti bertelur. Pada hari ketiga, terjadi kendala yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan dalam pemberian kondisi lingkungan atau makanan. Meskipun telah diberikan tape dan pisang, hal ini menyebabkan seluruh lalat buah di dalam toples ini mati. Untuk mengatasi hal tersebut, saya membuka penutup toples agar lalat lain dapat masuk secara alami. Pada hari keempat, beberapa lalat kecil mulai masuk ke dalam toples. Lalat tersebut berbeda dari lalat buah sebelumnya, sehingga diamati apakah dapat bertahan hidup dan berkembang dalam media yang tersedia. Pada hari kelima, semua lalat kecil yang masuk ke dalam toples juga mengalami kematian. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di dalam toples belum mendukung kehidupan dan perkembangan lalat. Meskipun pada praktikum ini tidak berhasil mengamati secara langsung seluruh tahapan perkembangan lalat buah, secara teori, lalat buah mengalami metamorfosis sempurna, yaitu melalui 4 tahap perkembangan. Tahap pertama adalah telur, di mana lalat betina meletakkan telur pada media yang lembab dan kaya nutrisi seperti buah yang membusuk. Tahap kedua adalah larva, yaitu fase setelah telur menetas. Larva berbentuk seperti belatung kecil yang aktif bergerak dan memakan media di sekitarnya untuk tumbuh. Tahap ketiga adalah pupa, yaitu fase diam di mana larva mengalami perubahan bentuk menjadi lalat dewasa. Pada tahap ini terjadi proses transformasi struktur tubuh. Tahap terakhir adalah imago atau lalat dewasa, yang kemudian akan keluar dari pupa dan siap untuk berkembang biak kembali. Siklus hidup ini biasanya berlangsung relatif cepat, yaitu sekitar 7 hingga 10 hari, tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan ketersediaan makanan.